Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Halo. Kata-kata. Jadi sebelum berbicara kita kata-kata duluan. Lama kita tidak berjumpa nih. Udah lama. Oke, next video langsung kita bahas ini. Ada pembahasan, ada permintaan yang ngejapri ke saya, Bang. Terkait dengan isu-isu yang lagi rame nih. Membahas tentang jin. Wah, serem ya. Jin, setan, manusia. Bukan jin dan manusia itu sama-sama makhluk Allah ya. Nah, dasar pertama, coba jin itu apa sih, Bang? Jin itu? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, salah satu makhluk Allah, saya tahu ya. Iya. Dia diciptakan dari api yang dari nyala api ya. Al-Jannu khalaqnahu min qablu min nari samum. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang jin, penciptaan jin, kan termasuk makhluk yang dibebani atau di taklif, mendapatkan taklif untuk menjalankan ibadah. Wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi jin pun diberi kewajiban atau kewajiban untuk beribadah seperti halnya manusia. Itu kita kembali ke awal. Cuma ada, kalau memang ingin lebih lengkapnya ya, menurut saya silakan aja. Ada satu kitab karyanya Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama kitabnya itu Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Luqatul Marjan membahas jin itu? Ya, membahas tentang jin. Bisa dikatakan ensiklopedia jin lah. Wikipedia-nya jin. Tapi dari sisi ayat Al-Quran, hadis, asal para sahabat, kemudian pendapat para ulama. Iya. Saya kira itu lengkap ya. Ya. Tapi inti sarinya dulu, Bang, nih, itu kalau kita baca kitab itu kan baru lumayan lama. Saya nggak bisa, Pak. Cuma tahu doang. Apalagi saya. Nah, kalau bicara jin, ini saya pernah dengar ini karena tanya orang itu bisa nggak sih, Bang, melihat jin? Itu bisa nggak itu kira-kira itu? Emang ada. Kalau Nabi udah jelas ya. Kalau Nabi jangankan jin kan. Ya. Pintu gaib alam akhirat pun kalau Allah menghendaki, Allah ridhoi, bisa. Ya sekarang para Nabi udah ya. kata. Ini kan kita manusia nih, Bang, manusia biasa. Walaupun Nabi itu manusia, tapi kan kita manusia biasa nih. Ya. Menurut kitab di tadi apa namanya As-Suyuti itu, mungkin Abang pernah baca atau mendengar gitu dari guru Abang gitu. Ini manusia bisa nggak sih melihat jin? Ya, yang saya tahu, kalau kita merujuk pada dasarnya di Al-Quran itu innahu yarawnakum, mereka dia itu melihat kita kalian wa qabiluhu min haitsu tarawnahu, tapi dari arah yang tidak bisa kalian lihat. Nah, kemudian banyak dari ayat itu kemudian muncullah beberapa pendapat yang tidak mungkin orang bisa melihat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, kalau ada orang yang bersaksi bahwa dia melihat jin, maka kesaksiannya itu benar-benar sampai bohong. Ya. Tapi ini bisa para anbiya ya, para nabi. Bagaimana orang-orang selain nabi gitu? Iya. Kalau kita lihat di kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan, dari pasal-pasalnya bisa. Karena di sana diceritakan banyak
riwayat-riwayat baik dari sahabat, kemudian tabi'in, para ulama berkaitan dengan bertemu dengan jin, ngobrol dengan jin. Iya, iya, betul. Nah, jadi menurut kitab itu ada gitu ya, bisa ada, ya. Ada seperti Umar bin Abdul Aziz pernah di situ diceritakan pernah bertemu dengan jin di tengah jalan, bahkan ngobrol juga. Cuma tidak semua orang yang mengaku melihat jin itu benar. Karena itu sesuatu yang goib, mungkin ketika kita mengaku juga belum tentu orang percaya. Iya, gitu. Kita ukurannya lihat kepada manusianya, siapa yang berkatanya ini. Apakah orang jujur, orang soleh, yang punya mungkin kelebihan oleh Allah gitu ya. Kemudian diberikan kelebihan oleh Allah gitu kan. Ini ya betul gitu. Nah kan gini, ini kita sering lihat Bang ya, di acara TV atau di siaran-siaran kita tonton itu ada, bahkan di lingkungan kita itu orang-orang yang suka ruqyah gitu, tapi dia ngaku bahwa di dalam itu ada jinnya, bahkan ada yang bicara jin dari dikeluarkan. Itu kira-kira menurut pandangan abang gitu ya, ini bisa terjadi seperti itu apa tidak gitu? Yang walau alam ya, soalnya saya belum pernah sih. Oh, saya pernah lihat gini tuh. Belum pernah dan tidak punya kapabilitas untuk itu gitu. Cuman ya itu tadi bisa jadi benar, mungkin bisa jadi tidak. Kita ulang karena sesuatu yang memang secara aturan memang tidak bisa dilihat. Kalau mengeluarkan jin dari badan kita mungkin ruqyah itu kan zaman Rasul juga udah bisa apa dengan ruqyah itu kan Rasul. Tapi saat ruqyah itu bisa ada yang melihat, mungkin bisa ada yang tidak melihat, tapi bisa hanya merasakan gitu mungkin ya. Ya mungkin begitu. Cuma kalau kita di kitab itu juga Luqatul Marjan yang akan menunjukkan juga disebutkan berbagai macam pendapat dengan itu. Kayak misalkan jin itu ada beberapa hadis di situ disebutkan redaksinya kaitan dengan asnaful jin gitu ya. Ada yang 3, ada yang beberapa gitu ya. Al-jin salah satu asnafin, ada yang yatiruna fil hawa, ada yang al-hayat ular, ada yang kilab anjing, ada yang melata juga gitu. Jadi surahnya itu bentuknya, tasakulnya itu bentuk selalu berubah tidak tentu. Apa mungkin perubahannya itu hanya sebagai menyerupai saja gitu? Bisa jadi begitu. Jadi bentuk jinnya mah seperti apa? Iya, bentuk aslinya wallahu alam mungkin ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada kan misalkan istilahnya ini jinnya berupa burung terbang misalkan, burung terbang gitu, ini jin. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat jinnya, bentuk jinnya kayaknya sesuatu yang mustahil kayak ya, bagi kita mah gitu loh. Iya, kalau bagi kita ya. Yang bentuk jinnya itu, kalau memang jin itu kan sering menyerupai gitu loh. Menyerupai. Bahkan ada juga hadis disebutkan juga di kitab itu ular hitam dan anjing hitam banyak yang menyerupai seperti itu. Jadi, kalau itu kan artinya bisa dilihat oleh kita. Iya. Tapi berupa anjing hitam, ular yang hitam boleh jadi mungkin itu jin dalam berupa yang lain. Itu biasanya kalau angker-angker itu kan galak hitam tuh. Mungkin itu tadi tuh ya. Ya tirul fil hawa itu kan terbang di atas. Itu mungkin awal mula mungkin ya orang mengatakan kalau ada gagak hitam itu kan identiknya dengan kegelapan gitu. Kalau bahkan di daerah di luar negeri sana, saya jelasin nggak lupa itu, cuman dia kalau ada burung itu burung yang sangat menakutkan gitu, apalagi dengar suaranya banyak batang burung gagak itu dengan warna yang hitam gitu. Itu ya, tapi jangankan ke ulama-ulama yang dulu ya, ulama yang jauh masanya gitu, masih di belakang-belakangnya ini pun ibaratnya abad-abad yang lalu lah.
tidak terlalu lama lah gitu ya. Banyak gitu kita mendengar ulama-ulama soleh punya murid dari bangsa jin. Oh, ada. Dengar sering begitu. Jangan-jangan nikah juga sama jin boleh ya? ada yang nikah nggak sama jin ini? Pak, saya dulu. Ya, kayak di situ jadi kita disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah ketika meninggal itu ada yang menangis, tapi tidak ada rupanya gitu di mana. Siapa yang mana sih, tapi ada suaranya sambil berkata gitu. Saya lupa redaksi kata-katanya. Pokoknya intinya telah meninggal seorang ahli ilmu, dia bilang begitu. Dan itu adalah jin. Sehingga diidentifikasi boleh jadi itu kalau muridnya Imam Abu Hanifah mungkin alam gitu kan. Muridnya gitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang ada gitu yang di kitab tersebut, berarti manusia selain Nabi pun kalau Allah berikan izin ya bisa gitu. Kalau untuk melihat sesuatu yang goib secara akal aja kita ya, akal kita nih gitu, itu kayaknya sulit gitu. Kayak kita merasakan angin, kita kan tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa menyebut itu angin, bahkan bisa mengatakan itu angin besar atau kecil, itu hanya dengan gerakan rasa gitu ya. Mungkin seperti itu tuh ya kira-kira Pak. Diulang ya kalau urusan begitu ya, saya bukan praktis. Iya, maksudnya mungkin kalau orang ruqyah itu kan rasa gitu. Dia kan rasa ketika dibacakan kalimat tauhid. Ini apa namanya, mungkin si pasiennya atau dia yang merasa gemeter, itu mungkin emang tidak melihat gitu ya. Iya mungkin ya, tapi kan dia bisa merasakan gitu. Mungkin hal seperti kayak kita angin aja nih, angin ya. Iya. Bapak tahu nggak bentuk angin kayak gimana? Iya. Saya kira nggak ada yang tahu itu. Iya. Angin itu dikatakan besar ketika kita melihat efeknya gitu loh. Efek anginnya. Nah mungkin dari ruqyah juga sama kayak gitu kali ya. Nih, ini anak banyak jinnya nih. Efek dari banyak jin dalam badan mungkin karena kelakuannya yang kurang benar, selalu mengarah kepada itu kan banyak sih, banyak kata istilahnya jin dan ini kan banyak kelakuan yang tidak benar. Mungkin itu efek daripada jin ataupun apa, setan dengan jin sama sih. Nah ini dia. Kayak iblis, syaitan, ifrit, itu masih dari jin, kalangan jin gitu. Oh jadi jin, setan, ifrit, iblis dan macam-macam yang kita sebutkan sehari-hari itu ya. Itu sebenarnya jenis jin gitu. Iya, kayak iblis tuh di Al-Qur'an disebutkan wa kana minal jinni. Wa kana minal jinni. Semuanya jin. Maksud dari secara, kalau kita ibaratnya secara murni, kalau zat yang murni kan ibaratnya kalau dalam kimia itu apa ya? Iya, masih itu jin. Kemudian dilihat dari aspek tugasnya, ada yang iblis, ada yang setan, dari segi itunya, dari segi kemampuannya gitu. Ya kalau kita bukan, kita analogikan dengan udara angin deh. Angin yang menyejukkan. Bagi kita yang sehat kadang-kadang ketemu panas angin itu sejuk ya. Iya. Bagi yang sakit kena angin kadang-kadang nyurin. Terus angin itu kita tidak bisa melihat tapi tidak merasakan ketika kencangnya efek dari deburan angin gitu kan. Terus ketika anginnya kencang, ketika lihat pohon yang begini begitu itu efek gitu kayak. Iya. Itu hanya efeknya saja. Mungkin bisa kalau untuk melihat hanya orang kebutuhan khusus kayaknya emang ya. Bahkan ada yang ibaratnya gimana, ada kalau di kalangan para praktisi dunia praktisi gitu, ada akapnya katanya segala macam ya. Ada itu. Ya ulama itu saya bukan. Ya saya pernah dengar dari ahli-ahli metafisika itu ya, kayak kita lihat di beberapa tayangan-tayangan yang suka ada tuh di televisi juga ada tuh tentang acara datang ke sini, di sini narik hantu, ada yang bisa melihat, ada yang seperti indra keenam itu tuh mungkin bisa dilihat oleh indra keenam, karena indra baca indra kan ada 5 nih, dia punya indra keenam. Ya, mungkin itu kelebihan yang diberikan dari Allah ya, bisa jadi itu kelebihan. Dan itu herannya juga kelebihan bukan hanya kepada orang muslim saja, kadang-kadang orang non muslim juga ada kelebihan tersebut.
kayak dulu itu jadi min apa tadi itu yang di awal itu aljanu khalaqnahu qablu min nari samum. Jadi jin itu kami ciptakan itu sebelum manusia, itu dari nyala api sebelum manusia. Sebelum manusia diciptakan, jin sudah diciptakan. Ya, menurut satu riwayat disebutkan dalam kitab tersebut 1000 tahun sebelum manusia. 1000 tahun sebelum manusia. Yang kemudian mereka ternyata yasfikud dima yang di surat Al-Baqarah itu Apa yasfikud dima itu apa? Qalu atajalu fiha manusia. Nah, itu protesnya malaikat ketika Allah mengangkat manusia, di dalam hal ini adalah Nabi Adam sebagai khalifah. Belum para malaikat protes, apa engkau akan menciptakan mereka yang suka merusak dan saling menumpahkan darah. Itu yang dimaksud mayoritas mufasir itu, yang dimaksud itu karena malaikat melihat penduduk bumi itu dulunya sebelum manusia adalah Banul Jan. Oh, jin gitu ya. Iya. Yang selalu ribut di berusaha tumpah darah. Kalau diciptakan nggak akan seperti itu gitu. Wow. Nah, kembali lagi Bang ke jin tadi nih. Ini ada yang ngajarin jin tadi katanya, siapa tentunya tadi Imam siapa? Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah itu ketika meninggal ada yang menangis, tidak terdengar suaranya, dan dia berkata itu reaksi seperti apa tadi, tapi kata-katanya telah tiada ahli ilmu. Ya. Jadi intisarinya itu kan. Nah sekarang gini, kalau ngajarin bisa kira-kira nikah nih, kawin sama jin. Oke. Ada yang bicara seperti nikah sama jin atau kawin. Di situ ada disebut pasalnya nikahul jinniyah bil insiyah wa nikahul insiyah bil jinniyah. Itu ada disebut, di situ disebutkan Di kitab itu. ya, di kitab itu disebutkan seperti Ratu Bilqis, salah satu orang tuanya adalah dari bangsa jin gitu ya. Kemudian disebutkan juga banyak beberapa riwayat juga, cuman kaitan dengan hukum kaitan dengan hukum kebanyakan itu tidak boleh. Kalau ketika di situ dikutip banyak pendapat yang tidak memperbolehkan nikah dengan bangsa jin. Tapi di tadi itu pun nikah jin dengan manusia itu pendapat lain juga ada yang nggak mungkin bisa. Pendapat lain juga ya, nikah dalam artian ini tidak seperti nikah pada umumnya manusia, kali punya anak gitu ya, atau mungkin bergaul layaknya hubungan suami istri gitu dengan jin, atau bisa gitu seperti itu. Nah, yang disebutkan di situ seperti Ratu Bilqis itu salah satu orang tuanya adalah berarti Bilqis itu anaknya jin gitu. Kalau kita merujuk ke situ, kalau menurut itu mungkin pemahaman kita aja ke sana gitu ya, tapi untuk penafsirannya kan beda, ada yang lebih paham lagi ya. Cuman kalau itu cuman kaitan dengan hukum di sana banyak yang tidak membolehkan. Ya kan kalau akan nikah sama kalau kita kaitkan dengan kehidupan normal manusia, Pak, akan nikah nggak ada ceweknya kayak gimana ceritanya? iya. Hah? Saya nikah. Sedangkan rukun syarat nikah itu kan yang pertama ada calon berarti. Iya. Ada calon pengantin laki-laki, ada calon perempuan. Itu. Nah kalau perempuan yang nggak ada itu sangat tidak ini dengan itu. Iya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan jin itu ya, kalau misalkan di dalam nyata. Tapi so far gitu sejauh ini kita perhatikan banyak orang yang daerah kita di kampung itu istilahnya takut sama setan, bahkan keluar takut dengan hantu segala. Bahkan hantu ini adalah sebuah hantu ini sebuah kata yang bukan sebuah misteri lagi tuh, yang misteri tapi menghasilkan banyak kreasi-kreasi ya. gitu. Jadi sebetulnya apa ya, di surat Al-Jin itu kan sudah dijelaskan sangat jelas. Jadi wanu kana rijalun minal insi yauduna birijalin minal jin. Dulu katanya ada sekelompok manusia yang memohon perlindungan kepada sekelompok jin. Ternyata di dalam tafsirnya gitu, kayak contoh dalam tafsir Ibnu Katsir itu ternyata dulu itu yang takut
jin kepada manusia. Bukan manusia sama jin. Dulunya itu justru jin yang takut manusia. Nah di situ dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jadi dahulu kala kalau ada orang lewat, Iya. kan mereka tinggal di lembah, jin itu kan tinggal di lembah, ada yang di bahar, ada yang di Filgobah, di kitab agama itu disebutkan. Oh, di hutan-hutan gitu, di lembah-lembah gitu, tempat-tempat. Kalau bahasa Sundanya tempat-tempat yang serius gitu ya. Pokoknya mah tempat yang bikin kata-kata kita bulu kuduk, kita merinding gitu ya. Nah itu apa namanya? Disebut di situ di tafsir itu disebutkan bahwa dulu ada sekelompok manusia melewati suatu lembah dan di situ ada penghuninya dari bangsa jin. Itu bangsa jin itu langsung pada teriak, ayo kita sembunyi, ada manusia. Dulu itu begitu justru. Oh, kalau tafsir ibu, saya tadi tafsir siapa? Ibnu Katsir. Ibu tafsir itu mengenai ayat tadi, mereka itu jin itu takut ya. Tapi sekarang Nah, yang takut dari itu kan mereka, ayo kita sembunyi, ada manusia, itu takut. Jin itu takut sama manusia. kalau Karena sekarang kan khalifah yang penghuni kan. Mereka takut sembunyi ada manusia. Dan ternyata pas lewat, malah si manusia ini bilang, aku tolong penghuni tempat ini, tolong jangan ganggu, jangan sakiti keluarga kami, bilang begitu. Nah, Si manusia ini, si jin ini, lihatlah manusia, mereka menakuti kita. lihat manusia takut sama kita gitu maksudnya. Iya, dia tuh manusia takut sama kita. Kalau begitu mari kita takut. Oh, jadi gitu. Awal mulanya itu begitu mungkin. Sampai sekarang akhirnya bang nih. Sekarang. Belakang rumah kamar mandi takut katanya ada setan. Apalagi sekarang benar banyak film-film yang menunjukkan keangkeran setan itu, keangkeran hantuan itu di tempat-tempat angker bentuk bahkan digambarkan beberapa bentuknya. Nah kemudian di kalimat terakhirnya itu di ayat itu, fazaduhum rohaqo. Kemudian mereka si jin ini menambahkan apa? Ada yang menafsirkannya penyakit gila rohaqo itu. Ada yang kemudian kekufuran. Jadi setelah semenjak kejadian itu mereka menambah-nambah nih. Oh, jadi mungkin kalau bahasa simpel bahasa kitanya nih ya. Mereka karena mereka takut nanti singsieunan sakali. Nah, rohaqo ini ada takuti sekalian gitu. Ya biar rasa takut tinggi, akhirnya dia bukan takut lagi sama Allah dong, Bang. Iya. Biar mendekati kufur kan ada artian Iya. gitu. Ada yang nasihatnya rohaqo itu kekufuran, ada yang nanti rohaqo itu penyakit gila. Kan gila itu majnun kan masalahnya. Jadi kalau gila, diambil dari jin. Jinnun isim maf'ul majnun. Jadi majnun itu orang gila. Jadi orang gila gitu. Jadi kita kalau emang sih jadi hilang akal lah istilah gila di situ tuh hilang akal. Jadi mereka tambah-tambahkan takut-takuti sampai kita sampai hilang akal gitu. Kan banyak yang pingsan tuh, Pak. Iya. Makanya disebutnya majnun. Isim maf'ul dari jin. Sampai kok pingsan. Padahal nggak ada apa-apa itu, tinggal ditakut. Ya tapi nggak di mana-mana, nggak di dunia, nggak di sini. Di mana nggak di luar negeri, di mana kita ini bermain dengan hantu, bahkan apalagi film-film Indonesia zaman sekarang dulu ya. Film dulu zaman sekarang film hantu itu favorit kayaknya itu. Banyak orang nonton film hantu sampai hantu anu, sampai bahkan ada diceritakan ada orang apalagi ada mati bunuh diri. Wow, ada mati bunuh. Melihat di anu. Ini kayaknya kalau berdasarkan seperti itu, ini ada upaya jin aja kayaknya bang ya. Kayak tadi ada kaitan dengan cerita tadi. Ada sampai sekarang akhirnya ditakut-takutin terus gitu. Terus mungkin ada juga istilahnya CS, berteman dengan jin, minta tolong sama jin. Gitu. Ini kaitannya ini dengan kehidupan. Ya kalau kita lihat tadi mungkin kayak jin yang kemudian berguru kepada para nabi, kepada para orang soleh, ya berarti kan ada interaksi sosial. Iya. Tapi kan ibaratnya nggak
Justru mungkin ya jin itu diajarin oleh para anbiya dulu ya. Jin yang muslim. Iya, emang jin itu ada yang muslim ada yang nggak sih bang? Betul sih. Ya, di dalam buku itu kan ada yang muslim, ada yang kafir. Oh, jin itu ada dua gitu. Maksudnya ada jin yang muslim, ada jin non muslim nih. Atau yang dalam artian yang tidak beragama Islam ya. Kalau muslim kan agama Islam maksudnya. Ya. Jadi jin ada dua itu. Iya, karena kan di surat Al-Jin itu disebutkan di ayat pertama ya, bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran dan mereka takjub dengan Al-Quran itu. Wah, biasa ya ternyata. Lah kalau kita nggak suka baca Quran, kalah sama jin dong. Ada nggak, kita nggak takjub dengan adanya tidak mengagungkan Al-Quran, berarti kalah sama jin dong kita. Iya. Wow. Ada jin Islam, ada juga jin kafir. Ini mungkin tapi intinya mah jelas ya. Kalau dari cerita yang melihat jin ada, yaitu kalangan para anbiya. Berarti jin bisa dilihat oleh manusia. Bahkan Nabi Sulaiman menundukkan bangsa jin. Nah, Menundukkan bangsa jin. dalam artian kan berarti kalau para nabi itu bisa melihat. Nah, kalau manusia biasa seperti kita, mungkin saja bisa dilihat, bisa melihat. Tapi untuk pembuktian orang itu bisa melihat atau tidaknya, kita tidak bisa melihat, tidak bisa menentukan. Oh ini kamu bohong, kamu benar, itu nggak bisa juga ya. Karena kan siapa yang bisa baca hati orang? Iya. Kadang-kadang ada yang terjebak khayal ini. Oh iya, Khayal. Wah ini ada. Oh. Ternyata dia memang terjebak dalam khayal. Mungkin saya pernah gini nih, kalau masalah khayalan, terjebak khayal pernah ini. Jalan ke kamar mandi ceritanya nih, malam-malam. Begitu melihat yang lewat itu bayangan langsung pocong, kalau nggak langsung yang serem-serem. Ternyata rasa takut itu spontanitas saya sadari. Ternyata habis nonton film hantu sebelumnya. Jadi film hantu yang ditayangkan di TV itu begitu ke belakang rumah, jadi yang ada dalam bayangan itu muncul hantu yang kita tonton di di layar TV gitu. Sedangkan kan itu bukan hantu asli ya, itu mah ya kan hanya mungkin dari beberapa narasumber aja yang mengatakan hantu seperti ini, seperti itu. Dan pada saatnya pertanyaan selanjutnya yang terakhir nih bang, pertanyaan yang terakhir masalah jin juga. Ngaruh. Tadi udah minta tolong sudah ya bang ya. Nah menurut yang terakhir aja bang nih, bukan pertanyaan lagi, kesimpulan kita aja ya bang ya. Menurut abang bagaimana kita menyikapi dengan orang-orang yang pada dasarnya emang menyikapi hal yang membahas tentang jin ini? Bagaimana saran abang nih pada kita nih? Ya, yang jelas jin itu ada. Ya dah. Wajib kita imani ya. Karena di Al-Quran khusus suratnya ada khususnya, dibuat khusus itu. Khusus soal jin itu ya. Berarti makhluk Allah yang dibuat oleh khusus jin itu. Kita harus percaya akan adanya jin. Walaupun ada orang yang melihat atau tidak, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui apa dia bohong atau tidaknya. Yang pasti jin itu ada. Saya analogikan adalah sebagai kayak udara angin. Angin itu adalah ada ketika dirasakan, tapi tidak ada ketika dilihat. Betul tuh bang? Iya. Seperti analoginya Abu Nawas ketika dia ditanya tentang ada seorang yang tidak percaya dengan alam kubur. Iya. Dia bertanya kepada Abu Nawas, bagaimana itu alam kubur? Oh, tidak terlihat bagaimana? Oh kamu tahu segala macam gitu, banyak pertanyaan lah. Abu Nawas begini, kamu misalkan bermimpi, tidur kemudian bermimpi. Di dalam mimpi kamu sedang berlari-lari kemana-mana, ke gunung kemana, padahal kamu di situ. Analoginya begitu. Terus kamu seperti sedang berlari-lari padahal kamu sedang tidur. Yang kami lihat kamu sedang tidur. Ibaratnya gitu aja. Oh gitu. Bisa mungkin ya dirasakan efeknya lah. Tapi kalau kita mengetahui, kalau ruqyah tadi itu mengetahui banyak jinnya, ya intinya mungkin karena kelakuan dia nih kali ya. Ruqyah untuk jin itu memang ada. Ada. Ya itu memang dari Nabi. Iya Nabi. Ada itu ruqyah untuk jin, tapi kalau untuk melihat atau tidaknya itu tergantung kepada orangnya. Kalau orang, tapi rata-rata saya kalau meruqyah nggak pernah melihat banyak jin sih. Nggak pernah melihat ini jin anu bentuknya nggak ada yang nempel. Cuman
sering kalau rukyah itu, waduh, ini banyak jin di dalamnya, maka kan harus banyak ibadah kepada Allah segala macam jin. Adapun yang lain-lain mungkin itu adalah bumbu-bumbu pemanis agar manusia itu terperosok tadi, Iya, gitu. kekufuran oleh jin gitu Kamu ya. di sini ada di badannya ada di tangkukan, segala macam gitu, ya, embel-embel aja kali. Ya mungkin gitu ya, kiasan aja. Oh, jadi kiasan aja mungkin. Mungkin Tapi karena ada satu hadis, wa inna syaitana tajri majrodam. Berasal begitu. Nah. Syaitan itu mengalir dalam darah kita. Nah, dalam kita. Pada yaku bil jui, maka mereka akan terhimpit kalau dengan rasa lapar. Makanya mungkin saat puasa itu. Bener sih kalau kita bicara kayak gitu ya. Dan tadi itu kemarin sempat pengajian gitu, saya kadang-kadang ngambil intisari itu Bang. Kalau kamu pengen lihat kelakuan setan, ya lihat orang yang lagi mabuk. Itu kita kemarin itu membahas tentang al-homer itu arak kita. Jadi rizum min amri setan. Jadi kalau kamu pengen ngelihat bentuknya setan, kelakuannya setan, lihat aja katanya orang yang lagi mabuk. Yang mabuk-mabukan ada gitu. Itu adalah mungkin yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya. Yang berbuat maksiat itu mungkin adalah setan yang secara kasat mata kita lihat gitu. Oh, ini setan. Gitu. Itu kelakuan setan gitu. Jadi kalaupun manusia yang melakukan ya kalau emang kelakuannya setan ya itu setan gitu. Itu mungkin secara goib hanya bisa lihat itu kali Bang ya. Itu kemarin udah pas ngaji itu. Ada yang lagi mabuk. Nah, dia misalkan ada yang kata, lu so tahu emang setan kayak gimana? Ya setannya kayak gitu, yang mabuk itu berarti ya, kita kelakuan setan. Pada saat nama jin ada, tapi kita bentuk jin itu tidak bisa ada yang memastikan dan tidak melihat seperti itu. Karena ada jin Islam juga ada jin Muslim. Ya, kayak Bang itu aja. Lain kali kita ngobrol lagi masalah jin-jinnya. Karena tadi jin banyak apa tadi? Macamnya ya. Ada satu golongan jin yang kemudian itu iblis itu, Azazil yang kemudian ibadahnya itu luar biasa, hampir setara malaikat. Wadaw. Iblis itu yang kemudian akhirnya kufur juga. Kufur juga karena tidak mau sujud kepada. Yang terakhir itu ya, yang ayat itu ya. Ustaz, apa ayat itu? Yang kita fasajadu li Adam gimana pakai aduh Fasajadu ila iblis aba wastakbar. Jadi ya itu iblis itu dulu itu ibadah luar biasa. Setelah kalau disebut dalam kitab Putra Ramadan fi Akamiljan, di saat bumi itu diisi oleh Banu Jin yang sering berperang bahkan akhirnya Allah mengutus para malaikat. Disebutkan di situ untuk membasmi gitu para jin yang ini yang selalu berbuat kerusakan. Mereka dilempar-lemparkan ke Jazair itu pulau-pulau terkecil. Tapi ada satu yang diambil, dididik, itu iblis itu. Dididik dan ternyata ibadahnya luar biasa, ribuan tahun bahkan. Jadi ibadahnya pada doang malah artinya bahkan nilainya derajatnya itu setara dengan malaikat gitu kan. Hampir sederajat dengan malaikat. Saking dia rajin ibadahnya. Padahal kan wa ma khalaqul jinna wal insa, kalau malaikat enggak disuruh ibadah. Malaikat hanya suruh bertugas. Kan sampai itunya hilang ya. Iblis ini hilang ibadah. Tadinya di bumi sampai ke makom langit. Saking itu benar-benar ibadahnya. Cuman dia kembali kepada kekufuran itu setelah ada ayat tadi tuh ya. Ya apa namanya ya terhadap saya kalimatnya itu. Yang pokoknya ujungnya itu fasajadu li adama illa iblis. Jadi semua makhluk Allah, manusia itu sujud, dalam artian itu makhluk Allah itu sujud kepada Adam kecuali iblis. Nah karena iblis nggak mau tadi itu karena alasannya. Nah ini ahli ibadah, mungkin bisa jadi ada satu sombongannya tuh. Ya kan kalau tahu min turab. Karena kamu menciptakan
dari api nih, aku diciptakan Allah, sedangkan kamu dari tanah. Apa kamu maunya? Masa aku harus bersujud sama kamu? Aku maunya bersujud sama Allah. Gitu. Tapi dari ketakaburan dia itu akhirnya kembali ke apa namanya, kufur ya. Ya itu. Oke lah, masalah jin luar biasa. Ternyata jin adalah pembahasan yang luar biasa. Kalau bahasa pasti panjang bang. Lain kali kita bahas kembali. Kita buka kitabnya, kita baca, kita artikan juga surat surat Al-Jin yang Al-Quran. Kita bahas lagi dan sama-sama. Bagi yang intinya jin, nikah dengan jin ada kisah sahabat. Mengajari jin ada. Menaklukkan jin ada. Bersahabat dengan jin ada. Walaupun bukan manusia seperti kita ya. Tapi juga ada sih orang yang punya indera keenam itu, tapi saya juga belum bisa membuktikan itu. Ya punya indera keenam itu bisa melihat atau saya juga nggak tahu itu. Saya juga sama, artinya apa yang saya sampaikan ini belum tentu pure mutlak ya. Ya kan kita berpendapat bang. Ya. Kita pendapat, kita punya ini, mudah-mudahan pendapat ini. Tapi yang pasti kita tidak menyesatkan semuanya ya. Hanya kita memberikan keterangan-keterangan dari kitab yang dulu sudah ada, yang kita sampaikan langsung. Ya syukur saya mah, daripada saya baca bang, lihat kitabnya banyak, waduh repot. Ini makasih aja udah dibacain gitu, sampaikan cuma selewat gitu ya. Tapi selewat bermanfaat. Oke ya, karena kan waktu sudah mungkin mengistirahat ini apanya banyak kerjaan. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti. Intinya jin bisa dilihat oleh mata manusia atau tidak, tapi jin bisa dirasakan, dan kita wajib yakin bahwa jin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita, tugasnya, kewajibannya adalah beribadah kepada Allah. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.